Halo teman-teman, masih kedengeran nggak? Kedengeran. Nah, mari kita buka mata kuliah audit pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini langsung tilawah atau ini ada tilawah atau langsung kuliah ya Pak? Ya langsung presentasi aja. Baik, langsung aja mungkin saya berikan kepada yang presentasi pada pagi hari ini. Persilakan. Silakan kepada teman-teman yang presentasi sudah bisa dimulai. Afwan. Salah. Mata kuliah sektor akuntansi sektor publik. Afwan, Ustaz. Ya. Baik, silakan kepada teman-teman yang presentasi. Iya, baik. Ada Noval, Bang. Oke, belum masuk ya? Iya, belum masuk. Ada yang bisa tolong share screen nggak? Kirim ke aku, Pir. Oh, ini saya, oke. Apa Ustaz, izin mau share screen biar itu. Bentar ya, saya rubah settingnya. Iya Ustaz. Ini. Oke, udah ya, silakan. Udah bisa. Silakan yang share screen ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Firyati Hasanah, dan teman saya Ika Sari Rahmawati Zebua dan Muhammad Naufal Khawari. Jadi di sini kita akan membahas tentang anggaran sektor publik. Ya. Lanjut, Miss. Oke, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Ika Sari. Kepadanya saya persilahkan. Baik. Baik, selanjutnya kita masuk ke definisi anggaran sektor publik. Jadi, anggaran atau budget merupakan salah satu bagian penting dalam proses pengendalian suatu organisasi, baik organisasi bisnis maupun sektor publik. Anggaran merupakan rencana keuangan yang menggambarkan kegiatan dan program yang akan dilaksanakan pada suatu periode anggaran tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Next, Nisa. Nah, adapun fungsi anggaran yaitu yang pertama sebagai perencanaan, yaitu merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dan belanja pemerintah tersebut. Yang kedua, pengendalian. Sebagai alat pengendalian yaitu anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Pembelanjaan dilakukan dengan mempertanggungjawabkan kepada publik. Yang ketiga yaitu fungsinya sebagai kebijakan fiskal. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal, sehingga dapat dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi. Fungsi yang keempat adalah koordinasi dan komunikasi. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintah. Adapun fungsi yang kelima yaitu sebagai penilaian kerja. Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Fungsi yang keenam yaitu ruang publik. Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR atau DPRD, masyarakat maupun LSM, perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam setiap proses penganggaran publik. Selanjutnya, kita masuk ke jenis anggaran sektor publik. Yang pertama itu ada anggaran modal, di mana anggaran modal ini adalah yang memuat daftar dan menjelaskan rencana kemerdekaan perolehan aset. Anggaran yang kedua yaitu anggaran kas, yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran kas. Selanjutnya yaitu anggaran operasi, di mana ini yang menjalankan rencana aktivitas operasi. Selanjutnya, kita masuk ke proses penyusunan anggaran sektor publik. Yang pertama yaitu tahap persiapan anggaran. Pada tahap persiapan anggaran, dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksir pendapatan yang telah tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Selain itu, harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran. Yang kedua yaitu tahap ratifikasi. Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat.
Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki managerial skill, namun juga harus mempunyai political skill, salesmanship, dan coalition building yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini. Hal tersebut penting karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif. Selanjutnya, yaitu tahap implementasi atau pelaksanaan anggaran. Dalam tahap ini, yang paling penting adalah, dan yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah, dimilikinya sistem atau informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Tahap yang selanjutnya adalah tahap pelaporan dan evaluasi. Tahap pelaporan dan evaluasi ini terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap budget reporting atau evaluation tidak akan menemukan banyak masalah. Selanjutnya, Nisa. Nah, selanjutnya tentang prinsip-prinsip pokok dalam siklus anggaran akan dijelaskan, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Ika atas presentasinya. Selanjutnya, prinsip-prinsip pokok dalam siklus anggaran yang akan saya jelaskan. Di sini ada beberapa prinsip-prinsip dalam siklus anggaran. Yang pertama yaitu adalah otoritas oleh legislatif. Jadi, anggaran publik itu harus mendapatkan otoritas dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut ya. Jadi dalam proses membelanjakan anggaran, eksekutif harus mendapatkan izin dulu dari legislatif. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua yaitu komprehensif. Jadi di mana anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jadi secara real harus ditunjukkan gitu semua pengeluaran, anggaran pengeluaran dan anggaran penerimaannya, seperti itu. Selanjutnya yaitu keutuhan anggaran. Belum nih. Ya. Yang ketiga adalah keutuhan anggaran. Jadi semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum dan dana umum dipergunakan untuk mencatat sumber daya yang dipergunakan, tidak dibatasi. Selanjutnya yaitu apropriasi tidak rahasia. Jadi dalam pembuatan anggaran itu tidak serta-merta bisa seenaknya bebas menentukan untuk apa pembagian peruntukan dana yang telah dikuasai kepadanya gitu. Jadi harus ada aturan-aturannya. Nah, kalau misalnya prinsip selanjutnya yaitu akurat. Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran. Next, Miss. Nah, prinsip yang terakhir yaitu periodik. Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multitahunan. Hal ini dikarenakan supaya organisasi publik atau pemerintah bisa mengevaluasi tingkat keberhasilan pelaksanaan anggaran dalam periode pembangunan dari periode. Jadi prinsip yang periodik ini pokoknya anggaran itu bersifatnya tahunan atau multitahunan, seperti itu. Nah, selanjutnya itu masuk ke pendekatan anggaran sektor publik. Pada dasarnya terdapat beberapa jenis pendekatan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik itu. Jadi secara garis besarnya pendekatan anggaran sektor publik itu ada terbagi menjadi dua ya. Yang pertama ada anggaran tradisional atau anggaran konvensional, dan yang kedua adalah pendekatan baru yang sering dikenal dengan pendekatan New Public Management. Next. Nah, yang pertama itu adalah anggaran tradisional.
anggaran tradisional itu merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan di negara berkembang saat ini ya. Terus juga terdapat beberapa ciri utama dalam pendekatan ini. Jadi pendekatan ini itu ada dua ciri utama, yaitu yang pertama ada incrementalist dan yang kedua adalah line item. Kalau incrementalist yaitu penekanan dan tujuan utama pendekatan tradisional adalah pada pengawasan dan pertanggungjawaban yang terpusat. Jadi anggaran tradisional yang bersifat incrementalist itu dia tuh hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang berdasarkan itu dengan data tahun sebelumnya gitu, sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan gitu. Jadi tanpa dilakukan kajian yang mendalam. Untuk apa dia hanya berdasarkan data sebelumnya kayak gitu. Kalau misalnya line item jadi ciri lain anggaran tradisional yaitu struktur anggaran bersifat line item yang berdasarkan dari sifat nature, dari penerimaan dan pengeluaran. Jadi kalau metode line item itu tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang telah ada dalam struktur anggaran. Walaupun sebenarnya secara real item tersebut sudah tidak relevan lagi untuk digunakan pada periode sekarang. Jadi dia tidak memungkinkan aja untuk menghilangkan item-itemnya. Dan struktur line item itu didasari dengan alasan adanya orientasi sistem anggaran untuk mengontrol pengeluaran gitu. Berdasarkan hal tersebut, anggaran tradisional itu disusun atas dasar sifat penerimaan dan pengeluaran. Kayak contohnya, misalnya pendapatan dari pemerintah atasan gitu, atau pendapatan dari pajak atau pengeluaran untuk gaji, atau pengeluaran untuk belanja barang dan sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu pendekatan era New Public Management. Jadi, model NPM itu berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi pada kebijakan. Jadi kan kalau kinerja itu kan hasil kerja. Jadi kalau pendekatan ini tuh dia tuh melihat atau berorientasinya pada hasil kerjanya, bukan pada peraturan-peraturan atau pendapatan-pendapatannya, atau kebijakan-kebijakannya seperti itu. Oke. Cukup sekian presentasi kami dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau nanya. Atau mungkin ada tambahan dari Ustadz?
Yang lain, apakah ada yang ditanyakan? Aku deh mau nanya. Iya. Silakan Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, nama saya Ana Sintia Dewi. Ingin kelemahan anggaran tradisional apa aja gitu. Oke, Itu aja. Nas. Makasih atas pertanyaan. Ya. Aku mau nanya dong. Halo? Kan, iya, Sar. Sorry. Ini aku mau nanya bedanya perencanaan anggaran. Bedanya perencanaan anggaran di sektor publik sama swasta. Kan tadi belum dijelasin kan, Fir? Mungkin bisa dijelasin gitu, Fir. Perbedaan apa, Sar? Perencanaan anggaran di sektor publik sama di swasta bedanya di mana gitu? Apa sama apa gimana gitu? Nah, terima kasih, Firly. Sama-sama. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan Anas ya, yang terkait kelemahan anggaran tradisional. Gitu. Jadi, anggaran tradisional kan ada beberapa kelemahan ya, karena sistem yang melihat pada anggaran sebelumnya gitu ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa pendekatan inkremental yang tadi sudah dijelaskan menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya, karena pendekatan inkremental itu kan berdasarkan pada data tahun sebelumnya gitu, dan dia tidak memungkinkan untuk yang tadi dia tuh hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran gitu yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang mendalam gitu. Jadi itu real dari anggarannya itu, hasil real dari anggarannya itu tidak terlihat karena dia hanya melihat dari data sebelumnya dan dia hanya menambah atau mengurangi tanpa mengkaji apakah anggaran ini diperlukan atau tidak, seperti itu. Selanjutnya, nah, untuk sentralisasi penyiapan anggaran ditambah dengan informasi yang tidak memadai menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran, sebab akibatnya adalah muncul budget padding atau budgetary slack. Terus juga hubungan yang tidak memadai antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Jadi nggak ada tuh, atau anggarannya itu kayak terputus antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Terus juga ada proses anggarannya itu terpisah kan untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal atau investasi. Nah, tadi kan ada ya prinsipnya itu anggaran tradisional itu kan bersifat tahunan. Nah, anggaran tradisional tersebut sebenarnya terlalu pendek gitu dalam jangka waktu tahunan, terutama untuk proyek modal, dan hal tersebut dapat mendorong praktik-praktik yang tidak diinginkan atau dapat menyebabkan kayak korupsi gitu kan, karena anggaran tersebut sebenarnya terlalu pendek untuk proyek yang proyek modal gitu dah. Terus juga
persetujuan anggaran yang terlambat sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai. Gitu. Seperti seiring dilakukan revisi anggaran dan manipulasi anggaran. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Atau gimana, Nas? Iya, Fir, udah. Makasih ya. Iya, Firly, ya. masih boleh nanya? Oh, boleh. Nah, gini sih, kan ini anggaran sektor publik ya. Nah, dalam buat anggaran ini biasanya ada nggak sih kendala dalam menyusun anggarannya gitu. Terus kalau dalam menemukan kendala itu, misal gimana cara kita mengatasinya untuk biar anggaran ini tuh tetap ada gitu. Itu sih. Terima kasih. Sama-sama, Li. Mungkin selanjutnya Ika akan menjawab pertanyaan Sevalia Sari. Baik. Tadi baik saya akan menjawab pertanyaan ZP, yaitu tentang perbedaan dalam sektor publik dan sektor swasta ya. Iya, perencanaan anggarannya. Baik, perbedaan yang pertama yaitu dalam tujuan organisasi. Pada sektor swasta, tujuan anggaran ini yaitu untuk mencapai laba atau profit maksimum. Sedangkan anggaran pada sektor publik ini bukan hanya untuk mencapai keuntungan semata, namun juga dalam rangka penyediaan pelayanan publik, seperti layanan pendidikan, layanan kesehatan masyarakat, penegakan hukum, transformasi massal, dan lain sebagainya. Perbedaan anggaran yang kedua yaitu dalam sumber pembiayaan. Kalau dalam anggaran publik itu melalui penjualan aset negara, BUMN, berbeda dengan anggaran sumber pembiayaan swasta. Perbedaan yang ketiga yaitu dalam pola pertanggungjawaban. Pada sektor publik, manajemen bertanggung jawab pada masyarakat karena sumber dana yang digunakan oleh organisasi sektor publik dan rangka pemberian pelayanan publik berasal dari masyarakat. Sedangkan dalam sektor swasta bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham dan kreditor atas dana yang diberikan. Perbedaan selanjutnya yaitu dalam struktur organisasi. Kalau sektor publik itu dia lebih bersifat birokratis dan kaku, sedangkan dalam struktur swasta itu dia lebih fleksibel. Perbedaan selanjutnya yaitu pada karakteristik anggaran dan stakeholder.
pada sektor swasta lebih bersifat tertutup dan merupakan rahasia perusahaan. Sedangkan dalam organisasi sektor publik memiliki makna yang berbeda dengan yang dipahami oleh organisasi sektor swasta. Selanjutnya yaitu perbedaan selanjutnya di sistem akuntansi yang digunakan. Kalau sektor swasta itu sistem akuntansi yang digunakan masih berbasis aktual atau actual accounting. Sedangkan pada sektor publik mulai dari tahun 2014 ini sampai saat ini masih menggunakan sistem akuntansi berbasis kas menuju aktual atau kas toward aktual. Mungkin itu perbedaan anggaran dalam akuntansi sektor publik dan akuntansi swasta. Gimana, CV? Itu penyusunannya itu sama kayak sektor publik ya yang di swasta atau gimana? Waktu penyusunan anggarannya gitu loh. Kan tadi kalau di publik ada persiapan anggarannya, persiapan anggarannya sampai ke pelaporannya itu pasti beda ya? Atau sama? Kalau penyusunannya sama, tapi perbedaannya itu lebih kayak, pasti bedanya itu kayak nanti di sumber pembiayaannya, sama sistem yang digunakan gitu. Oke, makasih Kak. Ya, sama-sama CV-nya. Oke, selanjutnya pertanyaan Laili ya. Yang kendala dalam pembuatan anggaran dan cara mengatasinya. Jadi di sini dijelaskan ya, ada beberapa kendala dalam dalam pembuatan anggaran. Yang pertama masih banyak instansi yang mengandalkan Microsoft Excel ya dalam penyusunan perencanaan anggaran. Nah, untuk instansi yang memiliki banyak unit gitu kan, maka akan terjadi kerepotan tersendiri gitu dalam melakukan merging semua data usulan anggaran dalam bentuk yang Excel gitu. Belum kalau misalnya unit kerjanya itu menyusun dengan format yang pasti kan dengan format yang berbeda-beda gitu kan, pasti akan menambah pekerjaan untuk menyamakan formatnya. Gitu. Jadi kalau cara untuk mengatasinya ya kita harus menggunakan software yang sudah berbasis dengan format yang sudah ditentukan berdasarkan formatnya gitu ya, berdasarkan format anggaran tersebut. Gitu. Terus yang kedua ada kendalanya yaitu dalam menyalin anggaran tahun lalu gitu. Jadi menyalin anggaran tahun lalu itu banyak ya dilakukan oleh instansi-instansi. Jadi menyalin anggaran tahun lalu yang kemudian dari anggaran tahun lalu itu dinaikkan nominalnya sekian persen gitu. Itu merupakan jalan pintas untuk menyusun anggaran yang cepat gitu kan. Nah, kondisi yang seperti itu kan pasti banyak ya ditemukan oleh ya misalnya kita dalam berorganisasi juga kan pasti mungkin sering kayak gitu kan. Nah, sebenarnya hal tersebut kan tidak diperbolehkan. Kita harus melihat kondisi real dari suatu anggaran tersebut gitu. Apakah dana ini diperlukan atau dana ini tidak diperlukan gitu. Jadi kan harus dikaji lebih dalam lagi terkait anggaran tahun lalu. Bukan kita hanya menaikkan anggaran selanjutnya dengan beberapa persen. Nah, terus juga ada biaya belanja anggaran yang tidak seragam. Katanya pentingnya penyeragaman biaya standar untuk setiap jenis biaya atau belanja untuk mengurangi potensi kecemburuan sosial. Jadi, dalam penyusunan anggaran juga kita harus mementingkan aspek keseragaman dalam pemberian anggaran gitu ya. Maksudnya dalam biaya belanja itu gitu, agar tidak terjadi kecemburuan sosial dari masyarakat. Nah, terus juga ada proses persetujuan yang membutuhkan waktu relatif lama.
Jadi kan karena proses persetujuan dari pimpinan kan, kalau anggaran tuh pasti kan ada persetujuan dari pimpinan. Karena proses persetujuan dari pimpinannya sudah lama, maka menyebabkan juga terjadinya terhambat kesana-sananya gitu kan ya. Jadi dengan keterlambatan tersebut atau persetujuan yang lama, nanti akan merembet pada terlambatnya pengajuan anggaran juga gitu. Jadi caranya itu ya harus persetujuan itu harus dilakukan dengan cepat gitu, dengan mengkaji anggaran tersebut sudah sesuai atau tidak, dan selanjutnya yaitu apa ya, kayak meng-ACC-nya dengan secepat mungkin gitu, agar tidak terjadi penghambatan untuk proses selanjutnya. Seperti itu. Bagaimana Laili? Oke. Makasih, Fir. Iya, sama-sama. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Atau sudah? Masih boleh nanya nggak, Fir? Boleh. Nah, tadi kan nama Nadia mau tanya, Fir. Tadi kan udah dijelasin tuh yang prinsip-prinsip dalam siklus penganggaran. Nah, dalam prinsip siklus penganggaran tadi itu, apakah negara Indonesia sendiri ini sudah menerapkan prinsip tersebut dengan baik atau belum, Fir? Itu aja sih. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin kalau dari prinsip mungkin nanti ditambahin sama Ika ya. Mungkin dari prinsip-prinsip kan namanya juga anggaran kan punya prinsip ya. Pasti di prinsip-prinsip itu juga sudah ada yang diterapkan oleh negara gitu. Kayak misalnya otoritas oleh legislatif. Jadi kan kalau misalnya kita ingin membelanjakan anggaran kita tuh harus mendapatkan otoritas dari legislatif terdahulu, baru si eksekutif bisa membelanjakan anggaran. Itu kan juga pasti mungkin sudah dijalankan gitu. Dan mungkin juga masih ada yang belum terjalankan. Kalau misalnya sudah terjalankan semua prinsip itu dengan benar, kan nggak mungkin adanya korupsi, nggak mungkin adanya penyelewengan gitu kan. Kayak misalnya prinsip komprehensif. Kan kalau prinsip komprehensif tersendiri itu kan anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah gitu. Sedangkan kalau misalnya ada ada penyelewengan, kan berarti kan nggak semuanya diajukan oleh nggak semuanya transparansi gitu kan, nggak semuanya transparansi dari penerimaan dan pengeluaran pemerintah gitu. Mungkin jadi kalau menurut aku ya Nat, mungkin ada yang ya pasti kan sudah menjalankan prinsip-prinsip itu juga, mungkin pasti ada penyelewengan dari orang-orang tersebut yang menjadikan prinsip itu tidak terjalankan. Itu mungkin kalau menurut aku. Mungkin ada tambahan dari Ika, Kak. Kak. Pasti kan itu ya, pemerintah sudah mencoba semaksimal mungkin ya Nat, buat memaksimalkan nih, buat mengaplikasikan gitu. Tapi kan kembali lagi ke prosesnya gitu. Jadi ya mungkin semuanya itu prinsip-prinsip yang tadi tuh Nat udah coba diterapkan semua gitu oleh pemerintah, cuman ya mungkin ada yang belum maksimal gitu. Gitu sih mungkin Nadia. Ya, oke. Thank you, guys. Sama-sama. Gimana teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi? Nggak ada, Fir. Atau mungkin ada tambahan dari Pak Esmeldi, Pak?
Ya. Ini yang kelompoknya kalau nggak salah 3 orang kan? Iya, Pak. Yang satu belum, nggak ada tadi, atau saya nggak perhatikan? Yang satu, Siapa aja ya? tadi dia tapi ada, Pak. Kayaknya belum ngomong ya dari tadi ya? Siapa nih ya? Firliati Hasanah, Ika Sari Rahmawati, dan Muhammad Naufal. Iya, Kayaknya tadi baru suara akhwat semua gitu. Yang Naufal kayaknya ada kan, ada hadir. Naufal ada yang mau ini nggak? Ada yang mau tambahan penjelasan apa enggak? Kang. Iya. Oke ya, kalau ya jadi tadi apa yang sudah dijelaskan, saya coba ini aja ya, secara umum itu sudah mana kan? Oke ya, jadi secara umum apa yang disampaikan oleh kelompok 2 ya, ini kelompok 2 ya, berarti nah ini sudah mencakup ya semua tema-tema yang ada di dalam agenda atau di dalam silabus anggaran sektor publik, gitu ya. Jadi nanti saya coba tambahkan ya dari presentasi saya. Udah muncul ya slide dari saya ya. Sudah, Pak. Sudah, Ustaz. Ya, jadi terkait anggaran sektor publik ya, ini memang adalah intinya adalah berkaitan dengan anggaran ya yang harus dilaksanakan oleh organisasi sektor publik ya. Jadi secara umum yang namanya organisasi tadi juga sudah ada yang menanyakan di swasta, di privat ataupun di sektor publik yang anggaran itu pasti ada gitu ya. Untuk menilai atau melaksanakan sebuah kinerja sesuai dengan tujuan dari organisasi. Gitu ya. Jadi kalau memang dia tujuannya adalah organisasi bisnis, ya tentu bagaimana dia mencapai tujuan misalnya profit atau tujuan mencapai kesejahteraan pemegang saham. Gitu ya. Nah tentu untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut ya harus ada anggaran. Ya, anggaran mencakup anggaran yang berkaitan dengan secara umum anggaran itu pasti mencakup yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran. Ya, itu sudah intinya ada di situ ya, penerimaan dan pengeluaran. Nah, kemudian yang namanya anggaran ya itu adalah periodisasi. Gitu ya. Nah, itu adalah periodisasi sebagaimana ketika kita menyusun laporan keuangan, ya laporan keuangan itu periodisasi 1 tahun buku misalnya gitu. Nah kalau di anggaran istilahnya adalah membuat anggaran untuk 1 tahun anggaran. Nah kalau anggaran ini kan berarti perencanaan ya. Udah buat anggaran kan misalnya kita mau adakan kegiatan, udah buat anggaran belum? Nah gitu ya. Jadi ini sama seperti rencana gitu ya. Udah buat rencana belum? Gitu ya. Rencana ini berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran. Ya. Nah, kemudian juga ukurannya adalah ukuran kuantitatif finansial. Ya.
Jadi kalau anggaran penerimaan dan pengeluaran itu harus clear berapa ini anggaran penerimaannya berapa, rupiahnya berapa, gitu ya. Diperolehnya dari mana saja, dari A berapa rupiah, dari B berapa rupiah, dari C berapa rupiah, dan seterusnya. Pengeluaran untuk X berapa rupiah, untuk Y berapa rupiah, untuk Z berapa rupiah, ya, dan seterusnya, gitu ya. Jadi ini adalah intinya anggaran, ya. Anggaran itu berarti perencanaan di dalam penerimaan dan pengeluaran, ya, untuk mencapai kinerja tertentu. Nah, kalau tadi di swasta kinerjanya itu adalah profit atau peningkatan harga saham, gitu ya, atau peningkatan kapitalisasi dari value-nya perusahaan, gitu ya. Nah, maka di dalam anggaran sektor publik ini, ya, estimasi atau kinerja yang hendak diukur adalah tentu tujuan dari sektor publik tersebut, gitu ya. Tujuannya apa nih? Kalau dia tujuannya lembaga pemerintah, ya tentu saja pelayanan di bidang apa, ya, tergantung bagian dari atau instansi dari pemerintah tersebut adalah instansi apa, ya. Nah, atau kalau misalnya dia berupa negara, nah, misalnya anggaran pemerintah pusat, ya, itu adalah tujuan dari pemerintah pusat, ya, yang nanti dituangkan di dalam tujuan-tujuan masing-masing kementerian, gitu ya. Atau kalau dia misalnya kepala daerah, gubernur atau bupati wali kota, ya, tentu adalah nanti tujuan dari daerah tersebut, kemudian di breakdown di dalam tujuan-tujuan dari masing-masing dinas, gitu ya. Nah, jadi ini adalah estimasi kinerja yang hendak dicapai, ya. Kemudian anggaran sektor publik ini proses politik, ya, khususnya di pemerintahan, ya, ini memang proses politik, ya, karena harus mendapatkan persetujuan, gitu ya, atau anggaran ini adalah merupakan kesepakatan, ya, antara eksekutif dan legislatif, ya. Jadi ini adalah merupakan proses politik, ya. Ini adalah lembaga-lembaga resmi politik yang ada di sebuah negara, ya, atau katakanlah di Indonesia, ya. Nah, itu kenapa disebut sebagai proses politik, ya. Nah, tentu secara umum tujuan negara atau tujuan daerah itu kan sama. Yang berbeda kan ada mungkin masalah prioritas, masalah cara, gitu ya. Nah, inilah proses politik itu berjalan antara eksekutif dengan legislatif. Ya, kemudian instrumen akuntabilitas adalah pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program yang dibiayai dengan uang publik. Nah, kemudian yang bagian yang terpenting dari proses anggaran ini adalah akuntabilitas, ya, pertanggungjawaban dari penggunaan dana publik, ya. Oke, kemudian penganggaran sektor publik ini terkait dengan proses penentuan alokasi dana untuk tiap program dan aktivitas dalam satuan masyarakat. Nah, ini tadi, ya. Jadi ini proses politiknya ada di sini, ya, karena dia merupakan proses dari alokasi dana, ya. Kata eksekutif, ya, saya ingin prioritas ABC, gitu ya. Kata legislatif, misalnya yang mewakili rakyat, dia bilang kalau menurut saya harusnya prioritasnya, ya, DEF. Nah, bagaimana ini proses politik ini mencapai titik kesepakatan atau keseimbangan, ya. Nah, kemudian aspeknya adalah perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas, ya. Jadi perencanaan ada di sebelum proses itu dilaksanakan, pengendalian itu, aspek pengendalian ada di dalam proses penggunaan dari anggaran, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah akuntabilitas, ya. Setelah selesainya penggunaan anggaran, nah, itu adanya aspek akuntabilitas, ya. Nah, itu, nah, jadi kalau pengertian, ya, saya kira tadi juga sudah disampaikan, ya, pengertian rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan, ya, untuk membiayainya, ya, membiayainya dalam periode waktu tertentu,
gitu ya, membiayai rencana pengeluaran ya. Tuh. Oke ya, jadi ini kemudian ya anggaran publik ini berisi rencana kegiatan yang dituangkan atau direpresentasikan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja negara, daerah ya dalam satuan moneter. Ya, jadi ini dokumennya itu adalah anggaran pendapatan dan belanja. Ya, apakah itu APBN, APBD, gitu ya, atau APB lembaga-lembaga publik yang lain ya, lembaga sosial, lembaga publik yang lainnya ya. Nah, kemudian secara sederhana anggaran publik merupakan dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari organisasi yang meliputi pendapatan, belanja, ya ini belanja ya, dan aktivitas. Ya. Jadi terlihat aktivitasnya. Ya, setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam periode yang akan datang. Nah, anggaran publik merupakan rencana finansial yang menyatakan biaya-biaya, kemudian biaya-biaya dan bagaimana cara memperoleh dana. Ya, jadi nanti kalau kita bicara pendekatan, ya ini pendekatan kebutuhan pengeluaran atau pendekatan dari penerimaan. Gitu ya. Kira-kira apa pendekatannya? Tadi yang sudah dijelaskan, yang kelompok 2. Kira-kira rencana pengeluarannya dulu atau rencana penerimaannya dulu? Ya, mana nih kelompok 2 tadi? Pengeluaran dulu, Pak. Ya, pengeluaran dulu atau penerimaan dulu? Pengeluaran dulu. Rencana pengeluaran. Pak, pengeluaran dulu, Pak. Iya. Kalau sektor privat biasanya apa dulu? Pengeluaran dulu atau penerimaan dulu? Kalau privat, penerimaan. Ya, kan udah belajar manajemen keuangan kan ya. Kalau bikin anggaran biasanya yang duluan apa kalau privat? Ya, sektor swasta biasanya ya umumnya dari sales dulu gitu ya, penjualan dulu. Ya, anggaran sales dulu baru nanti di breakdown. Nah, kalau publik ya ya bisa juga penerimaan dulu, tetapi umumnya lebih terlihat kepada programnya. Ya, dia anggaran sektor publik biasanya mengedepankan program. Gitu ya. Program itu artinya kinerja sektor publik, pelayanan sektor publik apa yang harus dicapai, gitu ya. Baru nanti berbicara tentang penerimaan. Gitu ya. Kenapa? Ya, karena memang tujuan dari sektor publik ini kan program pelayanan, gitu ya. Nah, jadi memang umumnya adalah fokusnya kepada aktivitasnya apa, gitu ya. Nah, baru kemudian nanti penerimaan. Gitu. Nah, sehingga ketika penerimaannya tidak bisa membiayai seluruh pengeluaran, ya maka ada di dalam salah satu proses anggaran itu adalah pinjaman ya untuk menutup pengeluaran, gitu ya. Kalau dalam APBD ya sistem anggaran APBN gitu ya atau APBD yang ada defisit ya anggaran defisit gitu ya. Nah, artinya nantinya ada pinjaman untuk menutup pengeluaran-pengeluaran. Kenapa harus ada pakai pinjaman menutup pengeluaran? Karena memang pengeluarannya adalah merupakan program. Ya, program yang harus dipenuhi untuk mencapai misalnya tujuan pemerintahan itu kesejahteraan masyarakat atau tujuan-tujuan program tertentu. Ya. Nah, dalam anggaran defisit ini juga nanti pinjaman itu dianggap sebagai penerimaan negara. Gitu ya. Nah, tapi mungkin yang sekarang juga anggarannya sudah agak berbeda ya, nanti bisa kita lihat di
di silabus selanjutnya ya. Oke ya, nah jadi lebih kepada pengeluaran ya, kemudian ya saya kira ini tadi juga sudah disampaikan ya. Nah kemudian kebijakan fiskal ya, tadi juga kebijakan fiskal ya, kebijakan fiskal ini alat dari kebijakan fiskal itu adalah anggaran gitu ya. Jadi kebijakan fiskal ini dituangkan dalam bentuk anggaran tadi, penerimaan dan pengeluaran ya. Nah kebijakan fiskalnya sendiri ini adalah merupakan yang kaitannya dengan sistem penerimaan pajak ya untuk mencapai tujuan. Nah, jadi mempengaruhi definisi aja usaha yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi keadaan ekonomi melalui sistem pengeluaran atau sistem perpajakan untuk mencapai tujuan ya. Seperti misalnya sekarang ya penerimaan pajak itu mencakup ya lebih dari 70% ya, atau sekitar 70% dari penerimaan negara. Ya, artinya apa? Artinya ya roda pemerintahan atau ya roda pemerintahan ini memang ditopang oleh sistem perpajakan ya, karena penerimaan perpajakan menjadi penerimaan utama di dalam sistem anggaran gitu ya. Nah, sehingga ini disebut anggaran dan yang kaitannya kebijakan fiskal ya tentu saja adalah misalnya di sini mempengaruhi keadaan ekonomi ya. Jadi artinya ketika keadaan ekonomi meningkat gitu ya, mestinya penerimaan juga akan meningkat. Ya penerimaan negara ya, dalam hal ini penerimaan negara dalam bidang pajak. Ya, jadi kalau ekonomi meningkat kan berarti pemerintah mendapatkan keuntungan. Ya, pemerintah masyarakat ya, sektor swasta itu mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan itu adalah merupakan objek pajak. Ya, jadi ini melalui penciptaan sistem ekonomi ya untuk meningkatkan penerimaan pajak ya. Jadi seperti lingkaran ya, gitu ya. Nanti ini pajaknya diambil, nanti masyarakat tidak ada kurang dari pengeluaran, gitu ya. Makanya kadang-kadang ada kebijakan insentif perpajakan ya, seperti sekarang misalnya dalam masa COVID, gitu ya. Ada insentif perpajakan yang sifatnya misalnya tidak perlu bayar pajak. Ya, ada potongan ya, misalnya ada potongan atau tidak perlu membayar pajak. Tujuannya apa? Tujuannya agar ekonominya meningkat masyarakat gitu ya. Karena kan kalau harusnya misalnya masyarakat terima gaji ya misalnya 5 juta biasanya dipotong pajak ya, atau 10 juta biasanya dipotong pajak, sekarang tidak dipotong pajak. Nah, maka tentu ini akan yang tidak dipotong pajaknya itu masuk ke negara itu nanti akan dijadikan belanja. Ya, dijadikan belanja yang akan meningkatkan perputaran ekonomi. Gitu ya. Jadi ini kebijakan fiskal ya itu kurang lebih kaitannya seperti itu. Ya, jadi anggaran sektor publik ini adalah anggaran alat pemerintah dalam mengarahkan pembangunan sosial, gitu ya, meningkatkan kualitas hidup, ya dan seterusnya. Ya. Nah, adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas, namun sumber daya terbatas. Ya, ini umum ya di dalam ekonomi ya, scarcity ya istilahnya ya. Nah, ini juga masih berlaku ya yang digagas oleh Adam Smith ya. Nah, jadi namanya kebutuhan dan keinginan, apalagi keinginan gitu ya, itu sangat tinggi ya. Kebutuhan agak lebih di bawah lagi, ya, tapi kebutuhan pun bisa meningkat. Nah, namun yang memerlukan effort ya atau upaya itu adalah bagaimana meningkatkan sumber daya yang terbatas. Ya, misalnya sumber daya air, sumber daya makanan, gitu ya. Nah, itu kan terbatas. Nah, bagaimana meningkatkan kebutuhan itu untuk atau meningkatkan sumber daya yang terbatas ini sehingga terpenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Nah, ini adalah tugas anggaran sektor publik. Gitu ya, anggaran sektor publik pemerintah ya dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah daerah tugasnya adalah ini. Gitu ya. Jadi bagaimana sumber daya itu bisa bisa dioptimal bisa digali gitu ya.
Nah, kenapa harus pemerintah? Karena memang biasanya yang namanya sumber daya itu cost-nya costly gitu ya istilahnya gitu ya, costly. Jadi misalnya supaya ekonomi meningkat gitu ya, maka harus bangun jalan dulu, gitu ya, harus bangun jembatan dulu, gitu. Nah, jembatan, jalan, ya, ini kalau ini dibangun, ini bukan lembaga, ini bukan objek privat, gitu ya. Ya beda dengan tidak bisa dilaksanakan oleh swasta, gitu ya maksudnya ya. Tidak bisa dilaksanakan oleh swasta. Ya, kalau swasta kan supaya sektor swastanya, maksudnya swasta secara individual itu bisa beraktivitas, maka kan dia harus ada penerimaan harus lebih besar dari pengeluaran, ya sehingga ada profit, gitu ya. Nah, profit ini yang nanti dipajakin, ya, jadi penerimaan negara atau daerah. Nah, tapi dari individual secara swasta, ya dia harus ada penerimaan harus lebih besar dari pengeluaran, ya sehingga dia bisa hidup dan berputar. Nah, namun ada public goods gitu ya istilahnya, ada barang-barang publik, ya sumber daya ini yang tidak bisa dirunut gitu ya penerimaannya, ya misalnya tadi ya ini membangun jembatan, ya membangun jalan, gitu ya untuk fasilitas kendaraan lewat ya untuk membangun ekonomi ya supaya misalnya di daerah terpencil atau di daerah pegunungan untuk bisa membawa hasil pertaniannya ke kota atau ke tempat kehidupan. Nah, itu membutuhkan jalan. Nah, ini adalah public goods ya, barang publik yang tidak bisa dikerjakan oleh swasta karena nanti hanya ada pengeluaran, tidak ada penerimaannya. Gitu ya. Nah, disinilah fungsi dari anggaran sektor publik ini ya untuk menghidupkan sistem ekonomi tadi, ya untuk menghidupkan sistem ekonomi ini, gitu ya sehingga hal-hal yang sifatnya pengeluaran tadi ya itu menjadi tanggungan pemerintah. Nah, tapi tentu saja pemerintah juga harus mendapatkan penerimaan. Nah, tadi penerimaan yang terbesarnya adalah tadi ya ketika ekonomi berjalan dengan baik, maka sektor privat atau individual itu mempunyai profit. Nah, profit inilah yang dikenakan pajak menjadi sumber penerimaan pemerintah. Nah, kira-kira seperti itu anggaran sektor publik ya. Jadi meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab kepada masyarakat, gitu ya. Nah, jadi karena adanya tadi ini scarcity ya, kelangkaan, kemudian pilihan dan trade off ya, pertukaran. Ya, yang hanya bisa dilaksanakan oleh pemerintah ya, swasta sulit untuk melaksanakan hal tersebut. Ya, ini jadi sebagai perencanaan pengendalian kebijakan fiskal ya, saya lewat saja. Operasional modal saya lewat ya. Ya, ini kalau karakteristik saya kira ini juga biasa ya dalam satuan keuangan ya umumnya ya, saya lewat saja. Nah, kemudian ini adalah proses ya, proses legislasi ya, adanya proses legislatif. Artinya anggaran ini tidak bisa dijalankan oleh pemerintah ya eksekutif manapun tidak ada persetujuan dari legislatif. Ya. Nah, bentuknya yang disetujui seperti apa, nah itu mungkin sudah lebih teknis, tapi intinya harus legislatif ya. Nah, ini periodik ya. Gitu ya. Periodik jadi ada tahunan ya, biasanya tahunan. Ya, atau ada multi years ya. Jadi multi tahunan yaitu apabila ada proyek pembangunan yang melewati 1 tahun anggaran. Ya, misalnya proyek pembangunan waduk gitu ya. Nah, itu mungkin membutuhkan 3 tahun. Nah, tentu ini harus di-split ke dalam 3 tahun anggaran. Ya. Oke ya, saya kira ini juga ya tadi juga ada yang nanya tentang komprehensif ya dengan artinya ini harus
semua penerimaan negara ini harus semuanya masuk ke dalam anggaran. Kita tidak ada anggaran atau dana yang sifatnya off balance sheet, ya, karena ini nanti tidak ada pertanggungjawaban atau akuntabilitasnya kepada masyarakat. Gitu ya, memang beberapa tahun yang lalu, gitu ya, itu ada anggaran-anggaran yang sifatnya off balance sheet, gitu ya. Tapi kemudian dalam periode ketika reformasi, ya, itu sudah semuanya sudah di close, ya, anggaran dana-dana yang off balance sheet, ya, artinya off balance sheet itu tidak masuk di dalam anggaran penerimaan dan belanja, gitu ya. Jadi dikelola tersendiri. Nah, itu tidak boleh semuanya harus masuk kepada anggaran APB, ya, APBN atau APBD. Gitu ya. Kalau di masa-masa sebelumnya ada yang sampai misalnya sebuah kementerian atau sebuah kementerian atau instansi pemerintah misalnya itu memegang dana off balance sheet sampai beberapa puluh rekening, gitu ya. Nah, kemudian rekening itu harus karena memang itu adalah juga dana penerimaan dari pemerintah, gitu ya, dana penerimaan yang dari negara, ya, sebagai negara, ya, itu kan ada penerimaan karena fasilitas dari pemerintah. Nah, maka itu kemudian semuanya dimasukkan ke dalam rekening pemerintah yang tercatat di dalam APBN, ya. Nah, sehingga tidak diperbolehkan lagi, ya, adanya dana cadangan yang tersembunyi, ya, istilahnya, ya. Nah, sehingga semua pengeluaran, kalau memang pengeluaran artinya apa? Mungkin itu dulu untuk mengcover pengeluaran yang ya, penerimaan itu untuk mengcover pengeluaran yang tidak ada di APBN misalnya atau di APBD. Nah, maka sekarang semuanya harus komprehensif, harus semuanya. Kalau memang ada pengeluaran yang memang harus dikeluarkan, ya silakan dikeluarkan dari APBN secara resmi, gitu ya, secara masuk di dalam anggaran dan diketahui oleh publik. Ya, jadi ini semuanya harus diketahui oleh publik. Ya. Oke, ya, ini saya lewat saja. Ini peraturan-peraturan. Nah, ini kalau alur dari perencanaan dan penganggaran, gitu ya. Nah, jadi ada hubungan, ya, misalnya di sini ada hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, gitu ya. Dari rencana mulainya dari mana? Jadi ya, kalau dari pemerintah pusat di sini, ya, misalnya ada RPJP, ya, RPJP nasional, ya, rencana pemerintah jangka panjang. Ya, kemudian nanti dirujuk oleh sebagai bahan rujukan untuk RPJP di tingkat daerah. Ya, rencana perencana pemerintah jangka panjang untuk level daerah dan untuk level nasional harus merujuk supaya ada sinkronisasi, ya, jangan nanti daerah, karena ini dibuat oleh masing-masing kepala daerah, ya, sejak ada otonomi daerah. Nah, maka ini adalah dibuat oleh masing-masing, yang pemerintah pusat yang membuat RPJP nasional, gubernur membuat RPJP provinsi, kota kabupaten membuat RPJP kota atau kabupaten, ya. Nah, tentu RPJP ini harus harus yang nasional harus menjadi acuan, ya, karena yang nasional kan juga dibuat oleh lembaga legislatif, ya, bersama dengan lembaga atau disetujui lah paling tidak, ya, karena dituangkan dalam bentuk undang-undang, ya. Kalau di daerah dituangkan dalam bentuk peraturan daerah, ya. Kemudian nanti sebagai RPJM, rencana pemerintah jangka menengah, gitu ya. RPJM ini jangka menengah ini, kalau RPJP itu 20 atau 25 tahun. Ya, kalau RPJM ini 5 tahun. Ya, 5 tahunan atau sesuai dengan masa jabatan presiden atau kepala daerah. Ya, jadi ada RPJP nasional, ada RPJM nasional, ada RPJM daerah. Ya, kemudian dituangkan lagi dalam bentuk rencana kerja pemerintah ini yang sifatnya tahunan. Nah, inilah yang wujudnya dalam bentuk APB, anggaran penerimaan dan belanja tadi.
ya apakah APBN, anggaran penerimaan dan belanja nasional, ya ataupun anggaran penerimaan dan belanja daerah, gitu ya. Nah ini dituangkannya di dalam satu tahun. Nah ini ya RKP rencana kerja tahunannya dituangkan dalam bentuk RAPBN rencana dulu, kemudian baru APBN ya menjadi undang-undang ya menjadi undang-undang APBN. Kalau di tingkat daerah RKP rencana kerja. Nah rencana kerja ini kan tadi pengeluaran ya pengeluaran, ada pengeluaran juga ada penerimaan sebenarnya, tetapi umumnya adalah lebih kepada ini programnya apa yang harus dilaksanakan. Nah kemudian dituangkan dalam bentuk rencana APBD. Nah setelah disetujui ya kemudian menjadi APBD. Gitu ya. Nah ini adalah alurnya. Gitu ya. Jadi dari 25 tahun kepada 5 tahun masa jabatan dari presiden atau kepala daerah, kemudian 5 tahun itu dituangkan lagi di dalam RKP. Ya, RKP itu adalah 1 tahun. Nah, jadilah pedomannya itu adalah APB atau APBN. Oke ya, nah ini ya diacu, diperhatikan, kemudian diserahkan dengan musrenbang. Ya, musrenbang ini musyawarah rencana pembangunan yang dilaksanakan secara berjenjang dari pemerintahan yang paling rendah, ya mulai dari desa atau kelurahan, ya, sampai ke yang tertinggi ya. Jadi kalau daerah ya berarti dinas kemudian kepala daerah, gitu ya. Kalau nasional ya berarti kementerian dan presiden. Oke ya, kemudian Renstra ini Renstra ya, RPJM ini berdasar pedomannya rencana strategis ya, Renstra ya. Renstra itu rencana strategis dari kementerian atau lembaga. KL ini kementerian atau lembaga. Ya, kemudian menjadi pedoman bagi rencana ya sama ya kementerian atau lembaga ya, tetapi rencana kerja ya ini artinya tahunan. Ya, kalau Renstra tadi ya 5 tahun, kalau Renja atau rencana kerja berarti 1 tahun. Ya, kemudian dalam bentuk rencana kerja dan anggaran RKA, ya rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga. Ya, kalau kementerian kan jelas ya menteri, ya menteri-menteri sekian. Kalau lembaga selain menteri, ya jadi misalnya ada TNI, ya ada kepolisian, ada kejaksaan, lembaga-lembaga yang lain ya. Intinya dia lembaga-lembaga yang pemerintah tetapi bukan di bawah kementerian. Nah, kemudian ada rinciannya dalam bentuk APBN. Ya, kalau di tingkat daerah juga sama, rencana strategis dari SKPD, ya, SKPD adalah dinas ya, dinas atau yang setara dengan dinas, ya, kemudian menjadi rencana kerja dan anggaran, ya, kemudian menjadi APB. Oke. Nah ini adalah alur dari perencanaan dan penganggaran, ya, alur dari perencanaan. Oke ya, kemudian, nah ini mungkin rincian dari RPJM, ya, RPJM nasional, ada visi misi program presiden, ya, kemudian berpedoman pada RPJP nasional. Ini yang RPJM tadi berarti berapa? 5 tahun, ya. Ya, jadi strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, ekonomi makro, program-program kementerian, lintas kementerian lembaga, wilayahan, lintas wilayah, memuat regulasi dan anggaran. Ya, demikian juga yang RPJM daerah, ini adalah penjabaran dari visi misi atau program kepala daerah. Ya, biasanya dia harus membuat ya ketika pemilihan gitu ya kan pasti membuat visi misi. Nah ini dituangkan dalam RPJM. Ya, pedomannya RPJP daerah dan RPJM nasional. Ya, jadi tetap harus mengacu ke nasional. Jadi jangan masing-masing ya, nanti nggak nyambung. Ya, ada strategi, ada kebijakan umum, kebijakan keuangan daerah. Ya, kalau di nasional kebijakan ekonomi makro, kalau di daerah berarti kebijakan keuangan daerah. Kemudian seterusnya adalah program-program. Ya, rencana strategis,
kementerian lembaga atau SKPD rencana. Ya, nah ini jadi berpedoman pada RPJM, ya visi misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan indikatif. Ya berpedoman pada SKPD, SKPD berpedoman pada RPJM daerah, sama visi misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan indikatif. Ya ini biasa ya di dalam manajemen ya. Ada visi dan misi dituangkan dalam bentuk tujuan dan strategi, dan kebijakan, kemudian program. Ya, kalau program itu apa yang hendak dicapai, kemudian kegiatan. Ya, kalau kegiatan sudah bentuk wujud dari programnya. Misalnya program meningkatkan kesehatan anak, gitu ya. Nah, itu adalah programnya. Ya, kegiatannya apa? Kegiatannya misalnya pemberian bubur gratis di posyandu misalnya gitu. Nah, itu kan sudah langsung kegiatan. Ya, kegiatan sudah jelas kalau memberikan bubur gratis atau susu gitu ya kepada anak-anak balita misalnya. Nah, itu kan udah jelas tuh anggarannya berapa, kegiatannya berapa kali, dilakukan di mana ya. Itu sudah dalam bentuk kegiatan ya. Ya, kemudian RKP, ya rencana kerja pemerintah ini 1 tahun mengacu kepada komponen bangsa, memuat seluruh kebijakan publik, menjadi pedoman dalam menyusun APBN, ya kemudian menciptakan kepastian kebijakan dan seterusnya ya komitmen pemerintah. Ya ini sinkronisasi ya. Ya saya kira tadi sudah kita bahas yang di atas. Oke, jadi itu yang berkaitan dengan alur di program pemerintah. Ya. Nah, kemudian di program dan anggaran pemerintah. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mungkin ada diskusi lagi, tambahan penjelasan. Kalau enggak, saya lanjutkan aja ya. Nah, ini juga tadi sudah ada ya, jadi metode atau jenis anggaran, ya ada yang sifatnya tradisional, ya tradisional, ya line item atau incremental ya itu hanya cari mudahnya gitu ya, mudahnya tahun lalu anggarannya 100, berarti sekarang sudah kita naikin aja menjadi 105 atau 110 gitu ya. Nah itu adalah tradisional gitu ya, tidak memperhatikan kebutuhan. Ya, pokoknya tahun lalu mengadakan kegiatan X, ya sudah sekarang kita lakukan kegiatan yang tetap. Nah, tanpa melakukan analisa apakah kegiatan itu untuk tahun anggaran sekarang itu dibutuhkan atau tidak. Atau sebenarnya kalau misalnya anggaran ini ya RPJM, nah ini tadi ya proses ini tadi. Nah proses ini tadi dilaksanakan, gitu ya. Dari RPJM kan 5 tahun, RKP adalah 1 tahun. Nah kalau ini dilaksanakan perencanaan yang ada di RPJM ini dilaksanakan, mestinya tidak ada yang sifatnya tradisional lagi, gitu ya. Ya tentu kenapa? Karena ini sudah bisa dibaca dari RPJM ini, ya sudah bisa dibaca dari RPJM ini. Ya misalnya untuk 5 tahunan kita harus mencapai apa yang harus dicapai, gitu ya. Nah maka tahun pertama mencapai A, tahun kedua mencapai A1, tahun ketiga mencapai A2, tahun keempat mencapai A4. Jadi nggak ada yang sifatnya cuman peningkatan ya ditambahin 10%. Line item ini harus ada. Kalau kemarin ada, sekarang juga harus ada dong. Kok nggak ada juga? Kok nggak ada? Kenapa? Nah ini berarti dia tidak mengacu kepada kalau itu begitu caranya gitu ya. Berarti dia tidak mengacu kepada RPJM. Gitu ya. Nah, rencana program 5 tahunan. Gitu ya. Berarti dia tidak mengacu ke ini. Ya, lebih jauh lagi dia tidak mengacu kepada RPJP. Ya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Gitu ya. Nah, jadi itu mestinya ini tidak terjadi kalau pemerintah memang sudah memiliki RPJP dan RPJM ya dan dioptimalkan gitu ya. Nah, bahwa ada penyesuaian sangat mungkin ya kan kita merencanakan 5 tahun ke depan. Ya mungkin yang 1 tahun agak dekat-dekat lah
gitu ya. Dekat-dekat, oh ya kondisinya hampir sama. Tapi ketika 4 tahun atau 5 tahun mungkin kondisinya sudah berbeda. Ya tentu tidak ada salahnya juga apabila ada penyesuaian. Ya, ada revisi, ada perbetulan, ada perbaikan, gitu ya. Nah, itu sangat signifikan. Ya, tapi tentu acuan dari RPJM dan RPJM-nya ini tentu tidak hilang. Ya. Oke ya. Nah ini tradisional. Nah kemudian ada pendekatan New Public Management. Gitu ya. Jadi artinya ada walaupun ini sebenarnya sudah lama juga gitu ya, sudah berapa tahun ini ya. Ya, jadi bukan pendekatan baru sebenarnya, ya sudah cukup lama, tetapi ini adalah pendekatan yang sifatnya adalah berorientasi kepada kinerja. Gitu ya. Jadi pendekatannya ini yang pendekatan baru maksudnya ya, tapi nanti pendekatan orientasi kinerja ini juga nanti akan bermacam-macam ya, berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu manajemen, ilmu manajemen umum maupun ilmu manajemen pemerintahan. Ya, ini akan berkembang ya nantinya. Tapi pendekatannya membedakan dari yang tradisional dengan yang public management. Ya, jadi kalau public management orientasinya orientasi kepada publik gitu ya. Publiknya ini butuhnya apa sih gitu ya. Nah, kita harusnya berorientasi kepada hal tersebut. Gitu ya. Nah, ini adalah orientasi yang harus dilakukan oleh pemerintah ya. Kemudian orientasi kinerja ini ya terdiri dari planning, programming dan budgeting system ya PPBS ya. Jadi ada ya, perencanaan, pemrograman dan anggaran. Ya, ada sistem perencanaannya, ada sistem pemrogramannya, dan kemudian adalah sistem budgetingnya. Ya, budgeting itu pembuatan anggaran. Gitu ya. Kemudian nanti juga ada zero based budgeting. Nah ini kalau tadi zero based berarti penerimaannya ya harus atau pengeluarannya harus disesuaikan dengan penerimaan. Gitu ya. Kalau penerimaan mengalami penurunan, ya misalnya mungkin dalam masa COVID misalnya pemerintah ini mengalami penurunan kan, penurunan penerimaan negara. Gitu. Tadinya mau terima 100, pengeluaran juga sudah dianggarkan 100. Nah, ternyata penerimaannya turun. Nah, maka pengeluaran anggaran ini juga harus disesuaikan. Gitu ya, berarti harus ada anggaran-anggaran yang dipangkas. Ya, mungkin kalau kalian mengikuti berita-berita pemerintah ya bidang ekonomi keuangan ya selama masa COVID ini ya mungkin setengah tahun terakhir gitu ya. Nah itu ada pemangkasan anggaran ya, ada pemangkasan anggaran yang tadinya harusnya ada pengeluaran tidak boleh ada pengeluaran ya, atau ada yang pengalihan tadinya untuk A sekarang dialihkan untuk B gitu ya. Jadi ini adalah ada sistem perencanaan, pemrograman, kemudian penganggaran. Ya. Nah, kinerja apa yang hendak dicapai? Ya, zero based budgeting berarti anggaran ini harus seimbang, gitu ya. Penerimaan harus sama dengan pengeluaran atau pengeluaran harus sama dengan penerimaan. Ya. Kalau ternyata penerimaannya meningkat, boleh saja anggarannya ditambah. Ya, makanya ada penambahan di dalam tahun berjalan ya anggaran penerimaan dan belanja itu ada perubahannya ya, boleh dilakukan perubahan ya. Nah, itu untuk menyesuaikan kalau memang ternyata penerimaannya ternyata meningkat sehingga kita bisa membuat kegiatan yang lain, atau kalau penerimaannya menurun berarti ya harus memotong ya kegiatan-kegiatan yang sudah ada ya. Kemudian performance budgeting ya, anggaran berdasarkan kinerja. Ya, jadi untuk mencapai tujuan tertentu, gitu ya, maka
anggarannya berapa, ya, performance budgeting, ya. Nah, ini kan hampir sama seperti kalau di akuntansi manajemen, ya, ada akuntansi manajemen, ya, misalnya berbasis activity, ya, costing berbasis activity based costing, misalnya, aktivitas berdasarkan atau anggaran berdasarkan aktivitas. Jadi kinerjanya yang dihitung, ya. Nah, ini juga tentu untuk efisiensi, ya, karena ini kan dananya dana masyarakat, ya, dana rakyat, ya. Jadi tentu harus semakin baik di dalam pengelolaan. Ya, kemudian di dalam anggaran ini, ya, anggaran sektor publik, ya, instrumen anggaran sektor publik dalam perkembangannya menjadi instrumen kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, tercermin dalam komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan masyarakat yang diharapkan. Ya, nah, jadi ini sudah kepada kinerja. Ya, jadi kinerjanya apa nih? Pelayanan apa yang dibutuhkan masyarakat? Nah, ini di sini langsung mengarah kepada atau merefleksikan tadi, ya, arah dan tujuan pelayanan masyarakat. Ya, kemudian dia juga sebagai alat perencanaan sekaligus sebagai alat pengendalian. Gitu, ya. Kan tadi kan ada 3, ya, perencanaan berarti sebelum dilaksanakan, ya, kemudian pengendalian, gitu, ya, dari perencanaan pengendalian ketika dilaksanakan, gitu, ya. Nah, kan kita bisa melakukan pengendalian karena apa? Karena ada acuannya. Acuannya apa, ya? Acuannya adalah rencana, ya, atau anggaran dalam hal ini. Kemudian fungsi perencanaan dan pengawasan akan baik jika sistem anggaran serta pencatatan penerimaan pengeluaran dilakukan dengan cermat dan sistematis, ya, dengan, ya, tentu harus ada sistemnya, ya, sistem anggaran, sistem pencatatan, ya, atau sistem akuntansi, ya, nanti juga ada di sistem akuntansi pemerintah atau sistem akuntansi sektor publik. Nah, jadi bagaimana yang dilakukan pemerintah, bagaimana sistem akuntansi misalnya yang non pemerintah dengan menggunakan sistem dengan metode apa atau dengan teknik apa, ya, teknik apanya nanti juga ada dipelajari. Ya, ini tadi, ya, saya kira anggaran tradisional, ya, ya, ciri-cirinya, ya, saya lewatkan saja. Inkrementalis, ya, tadi, ya, ada penambahan, gitu, ya. Gitu, ya, intinya tadi yang terkaitan dengan tradisional ini adalah kurang memperhatikan kebutuhan, gitu, ya. Nah, kurang memperhatikan kebutuhan. Jadi ini kan pertanyaannya, apakah pelayanan tertentu yang dibiayai dengan pengeluaran pemerintah masih dibutuhkan dan masih menjadi prioritas? Nah, gitu, ya. Jadi kalau masih, ya, bisa dilaksanakan. Kalau tidak, gitu, ya, maka ya harus ditinggalkan, jangan dipaksakan harus dilaksanakan, nanti terjadi pemborosan. Gitu, ya. Apakah pelayanan yang diberikan ekonomis dan efisien? Apakah pelayanan telah terdistribusi secara adil dan merata di kelompok masyarakat? Gitu, ya, mempengaruhi pola kebutuhan publik, ya. Kemudian apakah akibat dari konsep historis cost of service, ya, adalah suatu item program atau kegiatan muncul lagi dalam anggaran berikutnya meski sudah tidak dibutuhkan. Nah, gitu, ya. Nah, ini kan bahayanya incremental seperti itu, ya. Jadi sebenarnya dia sudah tidak dibutuhkan tetapi tetap dia muncul. Ya, kenapa? Karena tidak adanya ini tadi, ya, harus mencari kebutuhan, kinerja, dan seterusnya, ya. Oke, ya. Nah, line item, ya, ini tadi, ya, karena bersifat line item dikatakan ada sifat dari penerimaan dan pengeluaran. Ya, tidak memungkinkan untuk menghilangkan yang sebenarnya sudah tidak relevan, ya, penerimaan dan pengeluaran. Ya, penilaian kinerja menjadi tidak akurat karena tolak ukurnya adalah hanya pada ketaatan di dalam menggunakan dana yang diusulkan. Nah, ini memang adalah salah satu kelemahan, ya, kalau sektor publik khususnya pemerintah, gitu, ya, memang kalau dia sudah anggarannya sudah disetujui,
Ya meskipun tadi prosesnya adalah tradisionalis gitu ya. Tapi namanya sudah disetujui nggak bisa berubah. Ya tidak bisa bergerak. Gitu ya. Nah, jadi memang mau tidak mau itu terpaksa harus dikeluarkan, dilaksanakan anggarannya meskipun itu bukan program sebenarnya yang diusulkan oleh program yang dibutuhkan oleh masyarakat. Gitu ya. Jadi kan mungkin kita ada mendengar, wah ngapain bikin program ini? Harusnya lebih penting program yang lain, misalnya gitu ya. Nah, itu mungkin adalah salah satu akibat dari penyusunan program secara tradisional. Nah, tetapi karena dia sudah menjadi anggaran, ya harus taat, harus dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, tidak bisa dilaksanakan dengan program yang lain, ya kecuali mendapatkan persetujuan kembali, ya misalnya dalam bentuk APBN perubahan. Ya harus masuk ke sana. Oh ini sudah nggak dibutuhkan, saya alihkan aja anggarannya ke dalam program baru. Nah kalau itu disetujui oleh legislatif itu bisa dilaksanakan. Tetapi kalau tidak disetujui oleh atau belum ada proses persetujuan, ya hanya ada dua cara, ya dilaksanakan, tetap dilaksanakan, meskipun tidak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat, atau tidak dilaksanakan sama sekali. Dan istilahnya dananya nanti dikembalikan kepada anggaran pemerintah. Ya, tidak digunakan, ya nanti menjadi sisa anggaran lebih pada tahun berikutnya. Ya digunakan aja untuk tahun berikutnya. Ya, nah tapi nanti kalau dananya tidak digunakan, ya ada penilaian tertentu, ya dianggap pejabat eksekutifnya tidak melaksanakan tugasnya, gitu ya. Nah ini juga jadi masalah, gitu ya. Ya, nah itu mungkin salah satu keterbatasan ya yang ada di dalam sektor publik khususnya pemerintah. Ya, kemudian dilandasi alasan orientasi anggaran yang dimaksud untuk mengontrol pengeluaran bukan tujuan yang ingin dicapai dengan pengeluaran yang dilakukan. Gitu ya. Jadi orientasinya bukan kepada ini tujuannya tercapai atau tidak. Gitu ya. Ya, tujuan ini tercapai enggak, bukan, tetapi lebih kepada mengontrol pengeluaran. Gitu ya. Pengeluarannya harus hemat, harus sesuai dengan plafon, harus sesuai dengan standar biaya, gitu ya. Lebih kepada mengontrol pengeluaran, bukan kepada pencapaian target atau tujuan. Nah, ini juga yang dikhawatirkan. Gitu ya, yang penting berjalan programnya, gitu, anggarannya terserap, gitu ya. Tetapi tujuannya tercapai enggak? Gitu ya, tujuan dari program ini tercapai enggak? Apa sih tujuannya? Masyarakatnya semakin sejahtera, masyarakatnya semakin sehat, penganggurannya yang tadinya pengangguran kemudian dia mendapatkan pekerjaan, misalnya terserap kerja ya dengan program ini, ya misalnya seperti itu. Ya, jadi kadang-kadang orientasinya lebih kepada mengontrol pengeluaran, ya bukan kepada tujuan dari program. Oke, ya, jadi itu kelemahan kalau kita membuat anggaran yang sifatnya tradisional. Ini apalagi ini tambahnya hubungan yang terputus ya antara anggaran tahun dengan rencana pembangunan jangka panjang. Nah itu ya tadi yang saya sudah sampaikan. Kalau kita mengacu kepada RPJM, gitu ya, mestinya tidak ada yang sifatnya terputus. Gitu ya. Jadi kalau seperti ini kan seolah-olah RPJM sudah dibuat tapi tidak terpakai. Ya, nangkring aja sebagai sebuah dokumen. Ya. Kemudian pendekatan inkremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak diteliti secara menyeluruh efektivitasnya. Ya, kayak ini tadi ya, tidak ini benar-benar mencapai tujuan atau tidak. Ya, berorientasi pada input daripada output sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembuat kebijakan dan pilihan sumber daya, monitoring dan atau monitoring. Ya, kinerja dievaluasi dalam bentuk apakah dana telah habis dibelanjakan, bukan apakah tujuan sudah tercapai. Itu ya, ini salah satu kelemahannya. Ya, sekat antar depan tekan kaku yang membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai. Ya, jadi karena pengeluaran tadi ya, jadi orientasi bagian saya saja, gitu ya. Oke, apalagi proses anggaran terpisah untuk pengeluaran, ya, rutin pengeluaran modal, ya,
anggaran tradisional bersifat tahunan, anggaran tersebut tak terlalu pendek ya. Jadi maksudnya tadi ya yang ada multi years ya, tadi saya sebutkan tadi ya, ada multi tahun ya, proyek yang harus dikerjakan tahunan. Nah ini kan tentu harus, kalau misalnya kita hanya fokus kepada anggaran tahunan, nah yang seperti yang anggarannya multi years ini nanti khawatir bisa terbengkalai. Gitu ya. Nah jadi karena ini anggaran yang tahunan saja, nanti yang multi years itu yang menjadi terabaikan. Kemudian sentralisasi penyiapan anggaran ditambah dengan informasi yang tidak memadai menambah lemahnya perencanaan ya. Jadi ada sentralisasi, kemudian informasi ya. Kalau kita menyusun anggaran ini kan harus ada bottom up, harus ada dari masing-masing, gitu ya. Nah itu ada penyiapannya, gitu ya. Nah kemudian juga informasi yang penting ya. Nah informasi ini juga harus cukup memadai ya, sehingga kita bisa membuat perencanaan ya, sehingga misalnya informasi apa? Informasi tentang perkembangan masyarakat, jumlah pengangguran ya, jumlah UKM, jumlah ekonomi yang berkembang. Nah informasi-informasi itu harus tersedia ketika kita melakukan penyusunan anggaran, gitu ya. Nah sehingga muncul budget lag ya, budgetary lag ya. Jadi gap gitulah kira-kira ya, gap antara budget dengan tujuan. Ya, kemudian persetujuan yang lambat. Ya, kalau anggarannya lambat kan nggak bisa dikeluarkan. Nah, tapi umumnya anggaran itu harus sudah disetujui sebelum anggaran dimulai. Ya, nah, rencana anggaran itu harus sudah disetujui sebelum anggaran. Ya, jadi Desember harus sudah disetujui untuk rencana anggaran tahun berikutnya ya, supaya bisa berjalan ya. Kalau misalnya tidak ya nanti nggak bisa berjalan ya. Kalau nggak salah pernah juga ya dapat informasi gitu ada sampai melewati tahun itu belum disetujui anggarannya. Nah sehingga bingung kan, ini pengeluarannya dari mana, padahal Januari sudah menggunakan anggaran tahun yang bersangkutan. Nah, kalau anggarannya belum disetujui, nah, jadi bagaimana nih, gitu ya? Ini sifatnya misalnya baru pinjaman, gitu ya, pengeluarannya program belum bisa dilaksanakan, gitu. Itu bisa macam-macam. Gitu ya. Nah, makanya kadang-kadang kita suka melihat kegiatan-kegiatan pemerintah yang sifatnya program-program itu dilaksanakan jarang Januari langsung ada program, ya itu sangat jarang. Ya, tapi kalau sekarang ya mudah-mudahan sudah semakin baik gitu ya. Jadi kalau anggaran sudah bisa disetujui November atau apalagi November gitu ya. Jadi mestinya pemerintah sudah bisa menyiapkan program-program itu bisa mulai dilaksanakan mulai Januari. Ya biasanya kalau kaitannya dengan lelang itu biasanya baru ramai pendaftaran di April kan. Itu karena butuh waktu persiapan untuk menjalankan program. Ya, jadi artinya sangat baik sekali apabila anggaran bisa disetujui lebih awal sehingga pemerintah bisa melaksanakan persiapan, gitu ya, sehingga program bisa berjalan mulai di awal bulan ya atau awal tahun ya di ya. Ya ini yang tadi NPM ya, era New Public Management ini juga sudah lama ya sebenarnya ya. Sudah lahir belum nih? Belum, Pak. Belum ya. Ya, jadi sebenarnya udah lama juga gitu ya. Nah, tapi pendekatannya ya. Nah, kadang-kadang sekarang pun masih menggunakan pendekatan ya, mungkin masih ada gitu ya, menggunakan pendekatan yang sifatnya tradisional. Walaupun sudah ada sistem atau alat untuk membuat program secara pendekatan NPM. Ya, tapi karena memang pendekatan NPM ini kan lebih rumit gitu ya, lebih sulit ya, karena kita harus dapat informasi, harus harus ya benar-benar ya nih masyarakat butuh apa begitu ya, harus seperti itu. Nah, kalau tradisional kan gampang. Wah, tahun lalu begini kita jalankan, tahun lalu begini kita buat, gitu ya. Nah, kadang-kadang itu ya ya kalau misalnya udah kejar target gitu ya, wah ini anggaran harus selesai. Akhirnya pendekatannya meskipun sarana untuk NPM-nya ini tersedia,
akhirnya karena terburu-buru, kemudian mungkin yang nggak mau susah gitu ya, nggak mau capek gitu ya, akhirnya balik kepada tradisional lagi, gitu ya. Ya, jadi ini riwayatnya, saya kira ini nanti bisa dilihat. Nah, ini ya tadi pendekatan NPM, orientasi pada pelanggan. Ya, pelanggan siapa sih? Masyarakat, gitu ya. Pemerintahan yang wirausaha, ya, menciptakan pendapatan tidak sekedar membelanjakan, ya, gitu ya. Nah, jadi ini kebutuhannya ini, gitu ya, yang apa? Yang harus dipenuhi. Nah, ini ya sebelum yang ini tadi ya. Nah, ini tadi ya pemerintahan yang katalis, ya, fokus pada pemberian pengarahan bukan kepada produksi. Ya, pemerintahan yang milik masyarakat, memberdayakan masyarakat daripada melayani dengan memberikan wewenang kepada masyarakat. Ya, ada pemerintahan yang ini jenis-jenis ya, maaf ya. Model pemerintahan ya, ada katalis, ada milik masyarakat, ada kompetitif, ada pemerintah digerakkan oleh misi ya, bukan peraturan, ada yang berorientasi kepada hasil. Gitu ya, berusaha mengubah bentuk penghargaan insentif yaitu membiayai hasil bukan pemasukan ya. Nah, kemudian ada pemerintah berorientasi pada pelanggan, ada pemerintah yang wirausaha, kemudian antisipasif, ya ada yang desentralisasi, ada yang orientasi kepada mekanisme pasar. Nah, ini pendekatan-pendekatan ini ya, jadi kalau ini menurut penelitian ini ya, penelitian juga sudah lama ya, dia sudah ada yang terbaru. Perspektif barunya ini adalah seperti ini. Ya, jadi pemerintah itu harus memenuhi apa ini perspektif ini gitu ya, perspektif sebagai katalis, sebagai milik masyarakat, kompetitif, digerakkan oleh misi, bukan hanya peraturan gitu ya. Nah, pemerintah harus seperti ini supaya bisa memenuhi pendekatan MPM. Ya, orientasinya pada kebutuhan masyarakat. Kemudian dia juga harus memberdayakan desentralisasi ya. Di bawahnya harus ada manajemen partisipatif ya kalau di privat ya, di manajemen umum. Kemudian mekanisme pasar ya, harus memperhatikan juga pasar, bukan hanya monopoli nanti segala produk dari pemerintah. Gitu ya. Jadi ini harus terpenuhi ya, sama ya. Oke, saya kira ini ya, ini tambahan penjelasan. Ya, ini tambahan penjelasan nanti bisa dipelajari lagi ya. Ini lebih detail ya untuk yang sistem-sistemnya, planning, programming, budget budgeting, teknik penganggaran, berorientasi pada output dan tujuan. Nah, gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu output dan tujuan tadi ya. Nah, harus memenuhi apa nih tadi. Nah, ini ya. Apa pemerintah milik masyarakat gitu ya. Pemerintah yang berorientasi kepada pelanggan gitu ya. Ini dituangkan di dalam anggaran ini ya. Ya, nanti ada kelebihannya memudahkan delegasi tanggung jawab ya. Ada juga kelemahannya membutuhkan sistem informasi yang canggih. Nah, sistem informasi membutuhkan biaya ya, tapi kalau sekarang mungkin sudah lebih canggih ya informasi, bahkan berita sudah nggak perlu ya, karena sudah ada berita dari masyarakat ya, public journalist ya, itu ya istilahnya. Jadi masyarakat kalau pemerintah mau yang lihat sekarang kan berita itu sudah muncul dari masyarakat. Ya, ada komunitas, pokoknya dia upload terus berita. Ya, belum yang sifatnya personal, ada di FB, ada di IG, gitu ya, atau sarana Twitter, sarana-sarana yang lain. Ya, itu sebenarnya sudah sumber informasi. Ya, sudah banyak sumber informasi. Nah, ada juga yang masyarakat khusus ya, banyak ya masyarakat pemerhati masalah sosial, masyarakat pemerhati apa gitu ya, masalah macam-macam gitu ya, masalah pendidikan, masalah hukum misalnya gitu ya. Nah, ini itu bisa menjadi sumber informasi. Ya. Nah, tapi harus ada orang khusus ya, jadi memang membutuhkan biaya. Oke ya, nah ini kelemahan masalah utama ini adalah
bounded rationality, ya, keterbatasan di dalam menganalisis semua alternatif. Nah, itu tadi ya, begitu banyak informasi. Nah, gimana sih kita melakukan analisisnya? Harus ada tim sendiri yang membuat, ya. Jadi ini adalah keterbatasan. Ya, datanya kurang. Ya, mungkin tidak ada output atau datanya nggak akurat. Gitu ya. Kadang-kadang kan begitu ya, kalau sifatnya personal. Nah, ini datanya harus ada check and balance. Gitu ya, harus ada check and balance gitu. Kemudian ketidakpastian sumber daya, pola kebutuhan masa yang akan datang. Ya, pelaksanaan teknik yang menimbulkan beban pekerjaan yang berat. Nah, ini ya. Jadi ini sistemnya secara teori bagus, tetapi dalam pelaksanaannya sangat sulit. Gitu ya, sangat sulit ya, membutuhkan kerja yang ekstra. Oke, ini juga ya masalah utamanya ya ada resisten, ya biasa ya, ini resisten to change ya, perubahan resistensi untuk melakukan perubahan. Ya, pemerintah beroperasi pada situasi yang tidak rasional, nah, gitu ya, ini kadang-kadang juga karena situasi politik ya, kadang-kadang ini tidak rasional dalam pengertian misalnya tidak memperhatikan cost and benefit. Yang penting ini terlaksana, cost-nya tinggi terpaksa. Gitu ya. Jadi kadang-kadang itu tidak rasional ya, maksudnya berbeda dengan kalau kita berpikir di sektor privat, sektor swasta. Gitu ya. Jadi ada hal yang terpaksa atau ini harus dilakukan meskipun dengan biaya yang tinggi. Gitu ya. Kalau sektor privat kita bisa tolak. Sektor pemerintah nggak bisa ya. Oke, jadi itu saya kira untuk anggaran sektor publik. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, Pak. Belum ada. Tidak ada ya, udah jam 11 ya, setengah 11. Baik ya, kalau tidak ada, ya saya kira kita cukupkan ya untuk materi kuliah pada hari ini ya, pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami atau paling tidak kita mendapatkan pencerahan tentang anggaran di sektor publik, ya, terutama di pemerintahan. Oke, kalau ya kita aplaus juga ya untuk kelompok berapa tadi yang presentasi, kelompok 2 ya. Ya, aplaus dulu untuk kelompok 2. Nanti untuk yang selanjutnya, ya, aplaus nih nggak ada yang tepuk tangan. Gitu ya. Mantap, memang. Ya, ada reaksinya ya. Nah, gitu ya, kasih biar semangat ya. Juga untuk yang bertanya tadi ya. Nah, siapa tadi yang bertanya, tuliskan nama di chat ya. Mungkin saya nggak ingat tadi namanya. Tadi ada beberapa orang yang bertanya, tuliskan nama tadi yang saya bertanya di chat ya, saya rekam. Oke ya, atau sebelum saya tutup ya, nanti sebelum kita tutup. Baiklah ya, jadi kalau tidak ada pertanyaan, saya kira kita cukupkan saja untuk kuliah kita pada pagi hari ini. Baik ya, saya kembalikan kepada, ya dari saya kembalikan kepada siapa tadi yang pembuka perkuliahannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok. Tadi kelompok berapa kelompok yang sudah mempresentasikan? Insya Allah mungkin nanti apabila teman-teman masih ada yang belum paham atau masih ada yang ingin tanyakan, mungkin nanti bisa sharing-sharing lagi ya. Dan juga terima kasih kepada Pak Asmildi yang sudah memberikan penjelasan yang lebih lengkap lagi. Baik, mungkin selesai sudah mata kuliah akuntansi sektor publik ya. Baik, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdihi. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kurang lebihnya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ini yang bertanya ya tadi ada 4 orang. Oke. Iya, Pak. Oke, saya tutup ya. Saya close.